Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga berkesempatan untuk hadir di perkuliahan pengembangan dan partisipasi masyarakat. Dan semoga juga jaringan tetap stabil ya, karena tadi hujan yang cukup deras. Nah, umumnya itu kalau hujan di toli-toli jaringan itu tidak bagus. Saya berharap seperti sekarang jaringan tetap stabil ya, sehingga perkuliahannya kita bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya sudah hadir kelompok 2, yaitu Pak Arwandi Lahapinusu dan Bu Masunarti. Malam ini mereka mempresentasikan makalah perkuliahan ya. Barangkali dipersilakan buat sebelumnya saya serahkan kepada moderatornya, yaitu Bu Gusna ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Gusna ini untuk menjadi moderator dan membantu diskusi sehingga berjalan dengan baik ya, diskusi perkuliahan. Pak Arwandi atau Bu Masunarti barangkali sudah mengaktifkan screen share-nya ya. Kemudian ditampilkan saja PPT-nya. Ada di situ Pak pengaturan, kalau misalnya ada di HP juga. Kalau presentasi lebih bagus pakai laptop. Ada screen share Pak, screen share-nya. Jadi Pak sudah dimulai ini? Sudah. Bagaimana nih Arwandi? Pak Arwandi yang ini, yang bacakan skripnya atau bagaimana? Saya menerima saja. Dikirim Jo. Tidak jadi patung. Ya, sudah.
Ini Pak Arwandi ini terkendala dia punya Zoom ya. Suaranya tidak terdengar. Ini saya tidak tahu ini apakah beliau pakai laptop atau pakai HP. Kalau pakai, tapi sama saja itu laptop dengan HP. Pengaturannya sebelah kiri. Jadi kalau misalnya pengaturan volume suara ya, itu bisa dinaikkan sebelah kiri. Kalau dia pakai laptop, sebenarnya bisa juga tidak memakai headset. Seperti saya, tidak pakai headset saya. Hanya volume laptop saya yang agak besarkan begitu. Sama volume Zoom. Supaya suara terdengar dengan baik. Tapi di situ Pak pengaturannya sebelah kiri. Sebelah kiri dekat video. Ada tulisan mute itu, mic. Supaya Bapak buka laptop, ya sebelah kiri. Atau begini, agar menghemat waktu, barangkali materinya kalau ada sama Bu Sunarti yang presentasikan. Jadi pada sesi tanya jawab, kalau sudah bagus materinya Pak Arwandi, Zoom-nya Pak Arwandi kan, Pak Arwandi bisa membantu Bu Sunarti untuk menjawab pertanyaan ya dari peserta begitu, dari yang lain. Boleh begitu juga, keluar dulu. Bisa juga dua. Saya cuma pakai HP. Kak, saya nggak bisa juga, bingung kirimnya lewat apa ini kalau HP. Oh, sudah bisa kayaknya Pak Arwandi. Itu sudah Pak. Ini Pak Arwandi sudah. Saya pakai HP. Pakai HP. Oh, begini Pak, dikirim saja materinya Pak, nanti saya tampilkan. Dikirim di Zoom. Saya sudah kirim di WA itu Pak. Oh sudah, oh mohon maaf saya belum buka HP. Tunggu ya, saya konekkan dulu ya di kalau begitu nanti saya buka. Tanggal 19 ya. Soal wifi. Mohon maaf saya. Presentasi Joti. Iya. Sudah ada. Tanya tidak tahu bagaimana. Mudah-mudahan bagus jadinya. Sudah Pak Arwandi juga bagus suaranya. Tapi ya silakan diatur lah siapa yang mau presentasi. Jadi Pak sudah dimulai ini? Tunggu ya. Saya belum download materinya. Tunggu. Ini masih koneksi ini WA.
WA. Saya pakai WA laptop ya. Mohon maaf, saya kurang memperhatikan tadi di WA di HP. Sebenarnya fokus di perkuliahan. Yang dilaksanakan di tanggal 1 untuk calon bupatinya sudah tiba di tempat kampanye. Untuk situasi sampai saat ini amat terkendali. Semoga masyarakat atau simpatisan kurang lebih 150 orang yang disiapkan untuk yang kami terima kasih. Terima kasih, Mas. Jadi calon bupati dan bupati dan dua lokasi. Apa, Mak? Tunggu ya, mohon maaf ya. Iya, Pak. Aduh, tunggu. Teh campur kopi, Pita. Sekalian goreng Silakan sambil makan cemilan, minum kopi. pisang Vita ya. Banyak berapa? Pisang goreng juga boleh. Kan habis hujan ini. Oh, saya cuma ini. Cuma ada superstar ini, Pak. Wah, mantap itu. Mohon maaf, saya cari tadi kemana? Tunggu. Mohon maaf. Laptop saya juga bermasalah. Mohon maaf. Thank you. Silakan dibuka, Gusna ini. Ya, sudah, Pak. Ya sudah.
Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Jaringan. Dibuka saja Bu Gusna ini. Ya, kita mulai nih Pak. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Terima kasih kepada Bapak Mirsa selaku dosen pembimbing mata kuliah pengembangan partisipasi masyarakat dan Bapak Ibu sekalian yang sudah memberi saya kepercayaan sebagai moderator diskusi pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah karena kita masih diberi kesehatan hingga dapat mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja mulai diskusi pada malam hari ini. Saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk memaparkan materi diskusinya. Silakan kepada kelompok 2 yang mewakili atau yang mewakili, saya persilahkan. Bagaimana Pak Wandi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan daya serta karunia-Nya kepada kami untuk bisa hadir dalam presentasi malam ini. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Perorganisasian Masyarakat dan Konsep Persiapan Sosial. Saya mulai. Pengorganisasian masyarakat adalah proses kekuatan bangunan yang diikuti orang dengan masalah dalam mendefinisikan komunitas mereka, mengidentifikasikan masalah yang mereka ingin alamat solusi mereka ingin mengejar, dan metode yang mereka akan gunakan untuk mencapai solusi mereka, konfrontasi, dan dengan rujukan atau bernegosiasi dengan mereka untuk mencapai tujuan masyarakat. Jadi pengorganisasian masyarakat adalah pekerjaan yang terjadi pada pengaturan lokal untuk memberdayakan individu, membangun hubungan, dan membuat tindakan untuk perubahan sosial. Adapun definisi dari pengorganisasian masyarakat adalah konsep yang sudah dikenal dan dipakai oleh para pekerja sosial di Amerika pada akhir tahun 1800 sebagai upaya koordinatif memberikan pelayanan kepada imigrasi kelompok miskin yang baru. Dating oleh Garvin dan Cox. Menurut Ross Murray, pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat dapat mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan, menentukan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan atas sumber-sumber yang ada dalam masyarakat sendiri maupun yang besar dari luar dengan usaha gotong royong. Organisasi adalah persatuan
antara 2 orang atau lebih yang sepakat untuk secara bersama-sama mencapai tujuan yang dimiliki. Saya rasa sampai di situ saja, mungkin bisa dilihat di materi yang, yang ada di layar, Pak. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang dipahami mengenai materi tadi? Saya persilahkan. Ibu Puspita. Kayaknya Bu Puspita yang banyak pertanyaannya ini. Moderator Balas mau dendam. tanya Karena Ibu Puspita ini. Curiga belum jadi kopi ini. Lupa. Bu Mas Sunarti Kalau kurang begitu- sekali Kalau begitu, pemaparannya izin ini. Itu Bagaimana? saya mau bertanya. Ya, bagaimana dengan Ibu Puspita Indah? Apa ada pertanyaan? Iya, ada Ibu. Ya, silahkan Ibu Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Mengenai konsep kaitannya konsep pengorganisasian masyarakat dengan kehidupan sosial. Jadi saya tanya kemudian contohnya dalam penerapan kehidupan sehari-harinya orang ini. Demikian pertanyaan saya. Mohon maaf Ibu Puspita, boleh Iya, kurang diulang? jelas didengarin. Kurang jelas. Putus-putus. Putus-putus suaranya Ibu Puspita. Coba di ini Bu, Boleh diulang di pertanyaannya? ditulis di mana? Di Tulis chat, iya di chat grup Ya. Zoom meeting. Grup Zoom meeting bukan grup WA ya. Ditulis saja. Karena putus-putus suaranya Bu Puspita. ditulis Pak. Ya, baiklah. Sudah masuk ini Pak Kadek ini. Kayaknya makin rame ini. Persiapan balas dendam Pak itu. Iya, mudah-mudahan bukan balas dendam ya. Ini mudah-mudahan Pak. Padahal saya baru mau chat itu di grup WA. Saya sudah masuk sesi diskusi. Nah, khawatirnya nih balas dendam ini. Tapi janganlah balas dendam. Misalnya minggu lalu kalau tidak dibatasi tuh, aduh bisa sampai tengah malam kita diskusi itu. Karena pertanyaan Makanya orang ini Pak, kelompok 1 sudah siap peluru semua ini untuk menyerang ini. Oh gitu ya. Pantas Ibu Puspita dia sudah langsung pertama bertanya. Karena katanya beliau ini orangnya diam-diam saja, jarang berkomentar, tidak cerewet ya, maksudnya tidak aktif ya menyampaikan ide dan gagasan, lebih bekerja di belakang meja lah kurang lebih begitu. Tapi malam ini tiba-tiba beliau yang duluan bertanya ini.
Cuma saya yang diganggu jaringan. Ditulis saja pertanyaannya, Bu. Di chat Iya, Pak. Zoom meeting. Sementara, Pak. Oke, oke. Aduh, luar biasa ini. Lama konsepnya ini. Siap-siap memang Pak Arwandi dan Bu Sunarti. sudah siap cakaran itu Bu Sunarti. Belum Pak Kade. Aduh. Belum Pak Kade. Pak Kade sudah siap rokok itu. Aduh. Sudah siap doping dia, ada rokok. Saya lengkap dia punya peluru. Kemarin itu kalau tidak, minggu lalu kalau tidak dibatasi, aduh, luar biasa pertanyaannya memang. Jadi, Kenapa jaringan nih sudah diketik hilang-hilang? ketik di WA saja Bu, nanti saya coba tampilkan, saya copy paste. Ketik di WA saja di grup WA. Bagaimana terlalu panjang Pita? Tidak juga panjang, nah baru diketik langsung tak putus lagi jaringan. Ini sudah bagus suaranya Bu, tinggal sampaikan saja, sudah bagus suaranya. Nah, disampaikan ulang. Itu Pak, saya dijelaskan lebih detail apa konsep organisasi yang masyarakat dengan konsep persiapan sosial. Terus contohnya dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kedengaran Pak? Kedengaran. Kan lebih detail mengenai konsep pengorganisasian masyarakat dan konsep persiapan sosial disertai contoh kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ya. Putus. Habis hujan Bu, jadi wajar itu. Saya maklumi lah. Baiklah, saya coba menjawab Pak pertanyaan dari Ibu Puspita. Ke moderator Pak Arwandi. Jangan nanti marah moderator sama saya. dia yang mohon izin Ibu Pusni ini. Marah nanti ya. Moderator sama saya. Baik. Bagaimana dengan kelompok 2? Apa pertanyaan dari Ibu Puspita Indah sudah jelas dan dipahami? Ya sudah Bu. Dan insya Allah saya sudah siap ini untuk menjawab. Kalau begitu saya persilakan untuk kelompok 2 menjawab pertanyaan dari Ibu Puspita Indah. Yang mewakili kelompok 2 saya persilakan. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan Ibu Puspita berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu konsep pengorganisasian masyarakat dan konsep persiapan sosial.
Yang jadi pertanyaannya di sini adalah kaitannya ataupun contoh dalam penerapan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Jadi di sini intinya untuk perorganisasian masyarakat itu adalah pekerjaan yang terjadi pada pengaturan lokal yang memberdayakan individu atau membangun hubungan dan membuat tindakan untuk perubahan sosial. Jadi di sini untuk membangun hubungannya itu seperti hubungan kekerabatan ataupun mengatur kehidupan masyarakat yang jarang sekali tertulis sehingga bisa teratur, ataupun mengenai tata aturan kehidupan bermasyarakat sehari-hari, ya seperti itu tadi, gotong royong, ataupun permasalahan-permasalahan masyarakat yang ada. Karena intinya perorganisasian masyarakat di sini adalah untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jadi untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sini kita bisa lihat seperti itu, gotong royong, kebersamaan untuk memecahkan suatu masalah ataupun pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Kemungkinan Ibu Mas Sunarti bisa tambah. Atau masih Bagaimana ada dengan tanggapan Ibu lain? Mas Sunarti, apa ada penambahan? Saya rasa dalam pengorganisasian masyarakat itu ada hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, seperti seperti dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang ada dalam lingkungan masyarakat dengan mengenal apa permasalahan yang ada, terus dengan konsep-konsep yang ada juga kita bisa menentukan bagaimana solusi untuk pemecahan dari masalah yang ada dalam lingkungan masyarakat. Itulah gunanya pengorganisasian bermasyarakat. Juga dalam kehidupan sosial bermasyarakat, seperti peningkatan taraf kehidupan, misalnya dari gimana ya? Contohnya bagaimana itu kalau diuraikan Pak Warwandi? Ya, intinya di sini untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu ya adanya interaksi antar masyarakat itu sendiri. Jadi kemungkinan itulah penjabaran tadi. Pada intinya begitu, untuk kayak apa kita mengatasi masalah-masalah yang ada dalam lingkungan bermasyarakat. Saya rasa seperti itu. Semoga Ibu Puspita Indah puas dengan jawaban. Bagaimana? Dengan Ibu Puspita Indah, apa jawaban dari kelompok 2 sudah sesuai dan sudah dipahami? Ibu Puspita Indah. Menghilang. Mungkin ada yang dia kerja barangkali. Makanya wajahnya tidak ditampilkan ya. Tim kopi, Pak, itu. Anak atau apa begitu. Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih lagi dia itu, Pak. Iya, mungkin ada pertanyaan berikutnya barangkali. Yang lebih dahsyat. Yang lebih dahsyat barangkali. Menanggapi kan. Moderator bisa bertanya juga ya, karena moderator kan perwakilan dari kelompok lain juga. Jadi kalau misalnya moderator... Iya Pak, tadi saya Pak mau bertanya, cuma pertanyaan saya sudah masuk di ini, sudah Ibu Puspita Indah tanyakan. Sudah diwakili. Sudah terwakili. Sudah diwakili sama Ibu Puspita Indah.
Silakanlah. Tapi ini lagi saya mau tanyakan, apa pentingnya pengorganisasian dalam masyarakat? Ya, dari awal tadi saya sudah jelaskan kemungkinan pentingnya itu adalah untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Karena memang pengorganisasian ini pada intinya adalah untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Baik itu permasalahan, baik itu kebersamaan, maupun gotong royong dan sebagainya. Jadi memang sangat penting untuk pengorganisasian masyarakat itu sendiri karena masyarakat bisa mandiri untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi sendiri dengan cara berdiskusi dengan organisasi-organisasi yang ada. Yaitu tadi saya bilang ada bisa timbul interaksi antara satu dengan yang lain sehingga mereka dapat memecahkan masalah-masalah mereka yang ada. Jadi saya rasa itu pentingnya, Ibu Kusnaini. Iya, seperti contohnya ini, seperti dia itu misalkan alat komunikasi, begitu ya, sebagai alat komunikasi yang baik antara masyarakat masyarakat yang mungkin akan memecahkan permasalahan yang ada, begitu. Bagaimana Ibu Kusnaini? Halo. Ada lagi, saya kan tadi ada baca ini masalah pengorganisasian dalam masyarakat. Pengorganisasian dalam masyarakat itu kan ada tahapan-tahapannya. Bisa disebutkan tidak tahapan-tahapannya seperti apa? Tahapan-tahapannya apa ya? Dalam pengorganisasian. Maksudnya tahapan-tahapan apa ini, Ibu Puspita? Ibu Kusnaini? Maksudnya tahapan-tahapan untuk pengorganisasian. Dalam pengorganisasian kan mempunyai tahap-tahap. Tahap-tahap untuk menyelesaikan masalah atau tahapannya dalam organisasi masyarakat itu mungkin ya pertama itu mungkin pengenalan antar masyarakat, pengenalan antara individu, terus kita tahap kedua itu pengenalan masalah yang ada, begitu. Kemudian dalam pengenalan masalah yang ada itu di situ kita bisa melihat berat dengan tidaknya masalah yang ada dalam bermasyarakat, apakah masalah itu mudah diatasi atau butuh butuh perhatian yang lebih untuk mengatasi masalah, begitu. Kemudian tahap selanjutnya tahap penyadaran masyarakat. Maksudnya penyadaran masyarakat ini masyarakat bisa menyadari apa penyebab dari masalah yang ada di lingkungan bermasyarakat. Begitu, kemudian setelah masyarakat menyadari masalah yang ada dalam lingkungan bermasyarakat itu, kemudian kita melakukan tahap berikutnya yaitu pelaksanaan atau bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Saya rasa seperti itu Ibu Kusnaini. Baik Ibu, saya paham. Bagaimana Ibu Kusnaini? Iya Ibu, saya sudah paham. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan dari Pak Kadek. Ada ini, ada. Aduh. Pak Kadek, ada pertanyaan? Ya, kurang lebih tinggal menambahkan saja, boleh. Pak, Dalam silakan. suatu organisasi masyarakat tadi yang bertujuan untuk membantu masyarakat atau masalah yang
yang ada di itu pertanyaannya, bagaimana kita cara menginput atau menjelaskan atau merekrut masyarakat dalam suatu berorganisasi. Karena pungkiri juga kalau sekarang masyarakat banyak pro dan kontra. Gimana caranya kita, kalau misalkan ada sesuatu masalah yang kita pasti, ya itu kita akan gampang istilahnya mengajaknya gitu. Tapi kalau yang kan biasanya ada yang pro dan kontra gitu. Jadi bagaimana caranya merekrut anggota yang kontra-kontranya gitulah. Pokoknya sih. Bagaimana Pak Arwandi? Oke, saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Kade. Ya, itu tadi sudah disebutkan dari awal oleh Ibu Mas Sunarti bahwa kita harus mempelajari dan masuk bergabung dengan masyarakat itu sendiri, entah itu pro ataupun kontra. Nah, di situ kan kita bisa pelajari masalah-masalah yang ada, baik yang pro ataupun kontra. Nah, kita ajak sama-sama untuk memecahkan masalah tersebut. Saya rasa dengan cara itu, Pak, yang kontra tadi ini pasti dia merasa senang karena mungkin mereka mendapat teman atau untuk suatu kelompok atau wadah untuk mengeluarkan permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi saya rasa untuk perekrutannya di sini sangat mudah. Karena memang penawarannya untuk perorganisasian Pak ini ke masyarakat itu untuk memecahkan masalah itu sendiri. Memang mungkin permasalahan-permasalahan di masyarakat itu Pak mungkin bisa menuai pro dan kontra, tapi dengan adanya kita mempelajari dan masuk di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, mempelajari permasalahan-permasalahan yang ada, terus kita cover, terus kemudian kita tampung dalam suatu wadah pengorganisasian untuk pemecahan suatu masalah tahap demi tahap. Saya rasa Pak yang kontra tadi bakalan senang ataupun bakalan maksudnya bakalan jadi anggota dari organisasi itu sendiri. Karena memang mungkin dia merasa bahwa dia merasa terbantu karena dengan adanya wadah pengorganisasian ini, semua masalah-masalah itu bisa dipecahkan secara bersama-sama. Saya rasa itu, Pak. Baik, jadi intinya Pak kita masuk ke tengah-tengah masyarakat, mempelajari permasalahan-permasalahan yang ada, nah, kemudian kita ajak untuk memecahkan masalah-masalah itu secara bersama-sama. Saya rasa yang kontra-kontra itu tadi ikut gabung semua, Pak. Ya, Oke, mungkin demikian baik, saja. Pak Arwandi. Oke, baik Pak Arwandi, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana dengan Bapak Kade, apa jawaban dari kelompok 2 sudah sesuai dan dipahami, Pak Kade? Ya. Terima kasih dengan jawabannya. Ya, saya kira ya sudah baik, sudah bisa dipahami dan juga kalau contohnya biasa bagaimana itu Pak? Bisa dicontohkan kira-kira dalam ya contohnya mungkin seperti kelompok tani begitu Pak. Kemungkinan dari beberapa anggota ini kemungkinan ada yang beda-beda pendapat, seperti satunya mungkin ingin mendapatkan bantuan mesin untuk pertanian, dalam hal ini untuk menggarap sawah. Kemungkinan yang lain juga berpendapat bahwa yang lebih penting itu adalah untuk mendapatkan bibit. Nah, seperti itu Pak. Yang jelas di sini ada dua permasalahan. Iya. Nah, jadi kemungkinan dengan adanya organisasi-organisasi untuk masuk ke dalam suatu kelompok tani tersebut, mereka memberikan pemahaman-pemahaman, terus duduk bersama membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam kelompok tani itu, dan memberikan solusi. Kemungkinan ya mereka bisa sejalan Pak. Kemungkinan ya mungkin pengadaan mesin untuk pengolahan sawah itu
didahulukan atau menjadi apa ya? Iya, Pak Rawandi. Perlu saya tambahkan, mungkin perlu rapat begitu, mungkin di awal musim tanam untuk pada voting suara kah begitu? Bagaimana Pak? Ya mungkin perlu kayaknya tambahnya sedikit, mungkin kira-kira perlu mungkin ada jadwal rapat mungkin di awal musim atau akhir musim untuk membahas permasalahan yang ada. Ya, seperti itu Pak. Salah satunya mungkin tawaran-tawaran dari pengorganisasian ini. Makanya itu kan saya bilang tadi, pentingnya suatu organisasi itu yaitu tadi untuk memecahkan masalah dalam masyarakat secara keseluruhan Pak. Jadi otomatis kalau mereka duduk bersama membahas masalah-masalah yang ada, pasti mereka memenuhi satu titik kesepakatan. Yaitu tadi seperti Bapak contohkan, mungkin ada voting-voting mengambil suara terbanyak yang mana menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan ataupun dipecahkan dalam masalah itu sendiri. Oke, ya. Serasa itu saja Pak. Terima Oke, kasih Pak banyak. Arwandi, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok 1. Pikiran tidak lagi. Bagaimana kelompok 1? Apa ada pertanyaan? Ibu Puspita ini belum keluar semua kayaknya pertanyaannya ini. Belum keluar. Kayaknya dia punya pertanyaan, sudah ada konsep satu kertas ini. Ayo. Gitu. Nah, sudah bagus kayaknya jaringannya Bu Puspita ini. Bisa barangkali disampaikan lagi. Sudah Pak, karena sudah bikin kopi dia itu. Oh, sudah terang kayaknya matanya itu. Sudah berbinar-binar saya lihat itu. Sudah Asik. kekenyangan dia itu pas mau ngantuk. Ya kalau ada Bu Puspita Pak. Jam 1 malam masih kerja laporan itu saya lihat. Saya lihat lewat updatean sosial medianya ya. Kebetulan terlihat juga kalau dia buat status. Bagaimana dengan kelompok 1? Apa ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, sudah jelas. Sudah jelas semua. Oke, sudah jelas semua ya. Kalau sudah jelas semua, bisa ditutup ya. Baiklah, baik, berhubung sesi tanya jawab telah selesai, tidak ada lagi yang ingin bertanya. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Kita akhiri diskusi pada malam hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan sepenuhnya kepada dosen pembimbing, kepada Bapak Mirsa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Gusna ini ya. Sudah dengan baik menyampaikan memandu diskusi pada malam hari ini. Malam ini terhitung 2 kali pertemuan ya. Jadi pertemuan keempat dan kelima. Absennya sebentar saya kirim di grup ya, di grup WA. Absen yang pertemuan kelima. Dan minggu depan. Iya, Pak. Dan minggu depan itu yang presentasi Bu Gusna ini ya, kelompok 3. Saya tidak tahu siapa pasangannya Bu Gusna ini, siapa ya? Iya Pak, saya sendiri ya. Pak, soalnya aktif. Iya. Tuh. Haryanto tidak aktif Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Artinya begini, mahasiswa yang tidak hadir ya sudah kalau dalam sepak bola itu pertandingan sepak bola itu didiskualifikasi. Kalau dalam pertandingan sepak bola ya,
Artinya dia Iya tidak, Pak, karena ini sudah 4 kali pertemuan Pak ini. karena ini sudah 4 kali pertemuan, jadi sudah melanggar aturan ya. Aturan dalam pertandingan begitu. Kalau dalam sepak bola, kalau ini kan dalam perkuliahan kan aturan normatifnya kan begitu di semua universitas. Waktu minggu kemarin Pak itu saya pulang, saya sempat ketemu Pak Saiful, saya sudah sampaikan Pak bahwa seperti itu. Bahwa kalau bisa usahakan untuk pertemuan keempat ini tolong diikuti. Karena saya bilang secara otomatis kalau tidak diikuti Bapak secara otomatis menutup perkuliahannya Bapak, saya bilang. Nah, terus dia minta tolong lagi Pak sama saya, dia bilang tolong, dia bilang sampaikan sama dosen bahwa begini-begini masalah jaringan. Saya bilang iya, dosen saya bilang mungkin sudah paham. Cuman kan selamanya mungkin jaringan juga tidak akan jelek terus. Iya, betul. Jadi seperti itu Pak saya sampaikan sama Pak Saiful. Setidaknya kan ada komunikasi dengan dosen. Minta tolong. Ya. Setidaknya kan ada komunikasi, kan bisa minta begini. tolong sama Pak Saiful untuk sampaikan sama Ibu Kartika. Kan begini, kalau misalnya dia di Dampal Selatan, kalau misalnya bagaimana kan ada tempat itu, spot tertentu yang jaringan bagus. Di Dampal Selatan kalau tidak salah juga ada tempat-tempat wifi itu atau warnet kayaknya. Karena di Dampal Utara juga ada di beberapa tempat kan sudah ada wifi juga itu. Ada Pak, iya. Jadi tidak mungkin di Dampal Selatan tidak ada. Sementara teman-teman mahasiswa yang reguler itu juga ada ya dari Dondo, ada dari Lampasio, ada dari Toli Utara itu. Toli Utara dari mana ini? Domingis, arah menuju aneh, Kebuol itu, Domingis dan lain sebagainya apa ya? Pinjan ke apa? Apa lagi itu? Salumpaga. Dapat juga mereka bisa terhubung dengan Zoom. Artinya kan kalau ada keinginan, ada kemauan kan bisa dikomunikasikan kok. Kan misalnya jaringan tidak bagus, pertama kan terhubung. Kemudian yang kedua biasanya itu kan suaranya tidak bagus, putus-putus atau tiba-tiba mati. Join lagi, terkeluar lagi. Artinya ya bisa dimaklumi, terkecuali misalnya ya intinya komunikasi antara teman mahasiswa sendiri dengan teman-temannya yang lain, kemudian dengan dosen. Saya kira kan sudah diperingatkan itu tiap minggu itu. Bu Gusna ini juga sudah telepon lagi sama Arianto. Alasannya juga nggak logis itu. Sudah dimudahkan mempersulit diri. Kan lucu juga itu. Sudah dimudahkan kemudian mempersulit diri. Saya kira begitu. Jadi ada berapa orang kita ini? Semua 6 ya. Berarti perkuliahan ini ada 5 orang mahasiswa yang saya kira harapan saya akan bisa hadir terus ya. Insyaallah Pak. Insyaallah. Mahasiswa yang lain sudah terhitung tidak memprogram lah perkuliahan ini karena mereka sudah 4 kali pertemuan tidak hadir. Kemudian setelah presentasi minggu depannya lagi kita sudah memasuki ujian semester ya. Jadi Bapak Ibu tenang saja, soal yang saya berikan tidak susah juga itu. Karena kan saya memaklumi juga bahwa energi sudah habis di presentasi ya tiap minggu. Buat makalah kemudian presentasi dalam waktu 1 minggu saya kira cukup memakan energi yang besar ya. Jadi soalnya juga tidak susah. Paling seperti yang saya bilang tadi bahwa soalnya saya sudah desain sedemikian rupa, paling cepat Bapak Ibu sekalian mengerjakan itu 1 jam, paling cepat itu. 1 jam kemudian kumpul saja bisa lewat email, bisa lewat WA, yang mana yang bisa memudahkan Bapak Ibu untuk mengirimkan hasil ujian begitu. Kemudian apa lagi ya? Paling lambat itu bisa jam 12 malam besoknya. Jam 12 malam. Jadi kurang lebih 24 jam lah. Lebih dari itu kan mengalami pengurangan nilai 20 poin.
Jadi yang seharusnya nilai itu dapat nilai A, ketika dia lambat kumpul, walaupun benar semua pekerjaannya, nilainya itu tidak bisa A itu, B. Karena dia sudah mengalami pengurangan nilai. Jadi kurang lebih begitu. Jadi itu apa yang sebagai pengantar ya, agar bisa mengerjakan ujian nanti dengan baik. Soalnya gampang kok. Itu ada di materi Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat, kemudian dari diskusi-diskusi yang kita presentasi, yang Bapak Ibu presentasikan tiap minggunya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan di situ yang mungkin agak kurang jelas dijawab atau apa ya, dan lain sebagainya, sehingga bisa dijawab di ujian nanti. Saya kira itu saja Pak, Bu. Semoga sehat selalu. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih Pak. Iya. Oke, assalamualaikum.